kebetulan saya mau nelpon, ada yang nelpon lah gitu kan, ada nelpon. Waktu itu kan PC, kan gitu kan, PC. Udah mungkin 10 menitan lah, saya lagi ngomong gitu kan PC. Kok tiba-tiba muncul sosok anak kecil di pundak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, berjumpa lagi sama kita Kupas Misteri, yang pada malam hari ini saya kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang penjaga makam keramat di salah satu tempat, dan pada malam hari ini beliau akan menceritakan berbagai cerita mistis yang beliau pernah merasakan di makam keramat tersebut, dan beberapa kisah lagi tentang misteri yang dialami oleh beliau. Baik, pada malam hari ini di samping saya sudah ada narasumber, ada Kang Ajat. Selamat malam Kang Ajat. Malam. Sehat Kang Ajat? Alhamdulillah ya. Terima kasih telah bergabung bersama channel Kumis di sini. Begini Pak Ajat, saya akan bertanya kepada Anda tentang kisah-kisah misteri yang benar-benar dialami oleh Anda saat Anda bertugas sebagai penjaga makam keramat. Mungkin Anda beberapa sebuah kisah, dan pemirsa juga ingin tahu tentang misteri-misteri atau kisah-kisah mistis apa yang Anda alami saat itu. Bisa diceritakan kepada kita di sini. Baik. Ya, bagaimana pertama dari cerita Anda? Pernah saya alami. Waktu itu kalau tidak salah hari Selasa sore hari kan posisinya gitu. Saya lagi bersih-bersih di posisi makam sana gitu kan. Kurang lebihnya mungkin setelah saya tuh ada waktu setengah jam gitu kan. Itu waktu siang hari? Waktu sore hari, sekitar jam 4 gitu kan. Itu pas saya tuh mau ngambil apa itu sapu karena kan disitu posisinya berantakan, saya mau sapuin, tapi tiba-tiba ada suara-suara bisikan gitu kan, yang seolah-olah menyuruh saya tuh suruh pulang gitu. Dan saya kaget gitu kan. Itu kan posisi di luar nalar saya gitu. Kalau bahasa Sundanya sih mungkin saya tuh disuruh pulang, gerak balik mana lah istilahnya gitu kan. Saya itu disuruh pulang, tapi suara itu saya tidak kenal, entah siapa gitu kan, suruh saya pulang gitu kan. Itu suara bisikan itu terdengar oleh Anda itu Asli terdengar, posisinya dekat banget. Cewek apa cowok itu? Suara kakek-kakek lah gitu. Oh iya, orang tua ya. Gitu kan. Gura balik mana ya gitu. Seburit. Emang posisi kan udah sore. Iya. Itu seharusnya saya pulang gitu kan. Tapi karena pekerjaan itu tanggung. Tapi saya nggak gubris, langsung aja kerja lagi, dilanjutin kerja gitu kan. Ternyata masih ada. Nyuruh saya pulang. Bisikan itu terus menerus pada Anda selalu ada ya? Sampai 3 kali. Yang terakhir malah posisi membentak saya. Gitu. Saya tuh gak habis pikir gitu kan. Suara siapa? Tiba-tiba ada suara gitu. Itu kan posisi saya itu gemetaran. Karena mungkin baru saya alami seumur-umur. Ada suara-suara kayak gitu. Posisinya masih siang ya. Sebelum datang waktu maghrib gitu kan. Ya akhirnya saya pulang gitu. Saya pulang gitu. Saya lupa kalau saya ketinggalan di makam tersebut, di tempat itu. Saya bingung mau diambil lagi gimana gitu kan. Karena saya mungkin takut gitu kan. Ada sedikit lah ada rasa takut gitu kan. Ya akhirnya saya memberanikan diri karena posisi golok saya itu mau dipakai. Memang butuh terapot ya. Saya memberikan diri kembali lagi untuk mengambil golok gitu kan.
Pas saya sampai di sana gitu kan. Nah tiba-tiba seperti ada bayangan set gitu, hitam. Pas di depan Anda itu seperti ada bayangan lewat gitu. Kan posisi ini pohon, Iya. pohon agak gede ini posisi saung, Hmm. ini makom kan gitu kan. Nah saya tuh golok saya posisinya di saung, tempat saya beristirahat itu kan. Iya. Kalau habis kerja kan diam di situ. Pas saya mau ngambil itu tiba-tiba ada bayangan set gitu, hitam. Mm-mm. Nah, gitu. Kaget saya juga kan, tapi saya berusaha untuk tegar gitu. Ya akhirnya golok saya ambil gitu kan. Nah pas saya mau turun kan posisi ada tangga ya, ada tangga. Pas saya mau turun ada yang niup sama kuping saya gitu. Oh, ada berarti yang niup. pas Anda naik lagi membawa golok itu berarti gangguan itu terus menerus kan Anda ya? Karena posisi makin sore kan, Iya. menjelang maghrib gitu kan. Orang-orang udah nggak ada gitu kan, cuman saya sendirian di situ kan gitu. Itu pas di kuping saya yang kanan ini gitu. Gitu. Kan saya takut kan, tambah takut gitu maksudnya kan. Ya akhirnya saya terus aja jalan gitu kan. Nyampailah saya di rumah gitu. Setelah sampai di rumah saya merenung sendiri itu. Iya. Ada apa, siapa gitu kan. Karena itu kan istilahnya nggak kelihatan. Gitu. Apa ini yang dinamakan juri kata saya gitu kan. Belum tahu sosok sebenarnya seperti apa gitu kan. Terus saya nanya sama orang tua bisa, ke kakek lah gitu. Iya. Saya bilang gini, tadi tuh ada yang membentak saya, suruh saya pulang, ada yang niup kuping saya, itu siapa? Dia bilang, menjawab ya kan, Udahlah, nggak usah aneh. Yang penting waktunya pulang kamu pulang, jangan sore-sore di situ. kayak gitu. Karena mungkin ya itu kan disebutnya tempat masih angker kan gitu. Nah gitulah, ada sedikit memang pengalaman-pengalaman yang saya alami waktu itu. Berarti Anda itu sebagai penjaga makam keramat itu memang di sana turun temurun atau Anda ditunjuk langsung apa memang menerusin orang tua atau gimana? Kebetulan ya kalau saya itu ditunjuk langsung sama masyarakat di sana kan belum. Disebut turunan juga memang iya. Kan posisinya dulu kakek saya itu kan melimpahkan tugas ini ke ayah saya. Nah, nggak lama ayah saya meninggal. Nah sekarang ini posisi kan kalau masalah kunci ini ya, yang ngurus makom itu emang turun temurun kayak kerajaan dulu gitu kan. Tapi dibilang resmi saya juga belum, karena belum ada istilahnya tunjuk-tunjuk dari masyarakat banyak seperti itu. Cuman mungkin ya karena kita turunan gitu ya, mau tidak mau gitu kan. Saya yang pegang lah sementara ini mah gitu. Dan katanya Kang Ajat di makam keramat itu suka ada orang yang pingin apa namanya itu jarah atau tawasul atau apa, katanya sih suka malam-malam itu suka ada tamu dari luar kota dan Kang Ajat suka ngantar ke sana katanya. Ada hal-hal yang bisa diceritakan tentang pengalaman waktu mengantar para peziarah? Ada pernah satu kali saya mengantar tamu gitu kan. Dia itu bilangnya dari Cirebon. Dia itu mau silaturahmi, mau jaro ke tempat keramat sini gitu. Terus saya antar posisi jam 11 malam, keadaan hujan kan gitu kan. Gitu. Ya saya antar gitu. Tapi saya tanya dulu, "Bang mau nginep apa mau tawasul doang?" gitu. Kalau mau tawasul doang saya tunggu apa gimana kan gitu. "Enggak Pak, saya mau nginep aja," kata dia tuh. "Kalau mau nginep bawa tikar sama ini apa? Buat nyamuk." Ya, gitu kan. karena memang posisinya banyak nyamuk di sana gitu. gitu ya. Bawa tikar sama itu apa obat nyamuk gitu kan. Saya antar sampailah ke sana. Nah, gitu. Saya pulang. Baru aja 5 menit saya nyampe ke rumah gitu kan. Nggak lama dia datang. "Loh, kenapa Bang? Katanya mau nginep, tapi kok turun?" kayak gitu. "Loh, kan Bapak tadi yang suruh saya pulang. Bapak ini kan marah-marah di sana. Suruh saya pulang." "Loh, saya kan kaget. Baru aja saya mau duduk. Masa iya saya marah-marah di sana kayak gitu?" Kan saya juga heran. Berarti posisi
yang nyuruh itu, pengakuan tamu itu kan saya yang nyuruh pulang, padahal saya posisi saya kan baru duduk, baru turun dari sana. Kan Mungkin heran ada gitu. jelmaan mungkin ya dari makhluk halus di sana, atau yang menyerupai Kang Ajat mungkin ya itu. Enggak, kalau ada jelmaan enggak, cuman suara saya. Oh, Suara jadi saya gitu kan. Gitu kan. Kan tamu juga kan sempat gimana? Kok bisa kayak gitu? Aneh kali ya. iya. Gitu. Nah itulah. Itu kejadian malam malam Selasa. Malam Selasa. Malam Selasa. Gitu. Terus ada lagi yang dari Karawang. Sama gitu. Disuruh pulang. Padahal saya waktu itu sama, baru aja mau mengerokok, baru Iya. turun. Gitu. Kok tiba-tiba dia muncul pulang, katanya mau nginep, tapi ya itu tadi seolah-olah saya yang nyuruh pulang di sana gitu. Ada lagi Ada suara-suara. lagi suara saya di sana gitu. Nah, gitu ya, mungkin juga saya nggak tahu niat-niat mereka itu gimana, saya nggak tahu. Iya. Yang jelas kan kalau memang niat baik itu mana mungkin lah istilahnya Iya. ada yang marah-marah seperti itu kan gitu. Tapi walau alam saya juga nggak tahu gitu kan. Sebenarnya di sosok makhluk di sana, pernah Kang Ajat melihat ataupun sosok seperti tinggi besar atau gimana gitu, yang konon katanya kalau misalkan keramat itu suka berpenghuni makhluk-makhluk halus gitu kan, seperti misalkan ada genderuwo atau apa. Mungkin di tempat Kang Ajat sendiri ada yang suka diceritakan masyarakat nggak di sana? Kalau secara kasat mata saya sendiri belum pernah melihat. Tapi kalau cerita-cerita orang memang sering ada penampakan-penampakan kayak gitu, seperti pocong, orang tinggi, gede, hitam kayak gitu kan. Bahkan kakinya itu melebihi apa istilahnya itu? Pohon. Pohon itu. Masih tinggi itu, kaki apa itu namanya? Saya nggak tahu kan gitu. Kalau saya sendiri belum pernah melihat penampakan, cuman suara atau bisikan-bisikan atau hal-hal yang istilah mistis lah kayak gitu kan. Tapi pernah satu kali, masa iya ada ular nggak ada ekor, cuman kepala doang. Tapi di ular, sana berarti nggak tahu, mungkin itu ular biasa atau ular siluman mungkin ya. nggak tahu saya. Pokoknya saya lagi beres-beres di tempat itu, kok tiba-tiba muncullah itu ular, tapi nggak ada ekor. Gede itu ularnya. Gede banget, ada segede paha lah, cuman paling panjang itu kan 40 cm. Oh, 40 cm. jadi kayak seperti ular yang terpotong gitu. Nah terus saya ingat pernah ada yang cerita sama saya, orang tua, awas kalau menemuin ular tersebut jangan kamu usik kayak gitu. Makanya saya selalu langsung menghindar. Udah saya tinggal karena itu warnanya hitam gede. Cuman pernah memang kejadian itu hari, kalau tidak salah itu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Hari Sabtu jam 11 siang. Kan saya itu kerja gitu kan. Situlah beres-beres sambil gitu. Saya tuh mau minum. Nah, saya duduk di gubuk saya tuh, saung saya kan. Minum saya. Kebetulan saya mau nelpon, ada yang nelpon lah gitu kan, ada nelpon. Waktu itu kan PC, kan gitu kan, PC. Udah mungkin 10 menitan lah, saya lagi ngomong gitu kan PC. Gitu. Kok tiba-tiba muncul sosok anak kecil di pundak saya. Oh, jadi seperti yang di kayak di kamera, tapi saya juga heran, apa benar apa enggak kayak gitu ya. Masalahnya apa? Ngelus-ngelus. Oh, jadi terlihat saya lihat di kamera, handphone itu ada sosok seperti anak kecil di pundak anak. Terus dia seperti mengelus-ngelus. Posisi percis saya kayak lagi munda anak lah gitu kan. Tapi tangannya bulu semua, ininya hitam semua, matanya merah kayak gitu kan, taringnya keluar. Coba. Oh, jadi sosoknya itu hitam. Hitam. Ya, terus posisi dia tuh ngelus-ngelus pipi saya, tapi saya tidak berasa. Nah, itu kan saya kaget. Jam 11 siang kok. Waktu itu saya kan saking saya kagetnya,
tak lempar lah HP saya, peluk Hmm. katanya ke bawah HP saya. Karena saya kaget, kok siang-siang begini ada gitu kan penampakan seperti itu kan gitu. Saya diem aja gitu kan, sambil dok 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 gitu kan, aneh gitu kan. Kaget juga. Kaget, wah, lebih dari kaget bos. Nah setelah itu saya coba penasaran, coba saya telepon teman lagi kan, PC, nggak ada, berarti itu kan asli penampakan. Ada satu lagi, itu posisi jam 1-an siang. Oh, masih siang. Masih siang. Saya tuh lagi nyangkulin rumput, bersihin rumput ya gitu kan. Ini posisi makom di sini. Posisi saya di bawah, ini makom di atas. Gitu. Tapi saya dengar kayak ada yang lagi nyapu di makom itu kan. Nah, saya tengok, loh ada nenek-nenek pakai kebaya merah kan gitu kan. Oh, di makom makam tersebut. Saya nggak kenal. Nenek siapa? Saya bilang gitu kan. Bertanya-tanya. Kok ada yang nyapu ya gitu, siang-siang kayak gini gitu. Saya penasaran, tak semperin di sana gitu kan. Baru aja mungkin dapat 3 meteran dari lokasi itu kan. Udah nggak ada. Padahal jelas-jelas saya melihat nenek-nenek itu lagi nyapu lah. Kedengar srek gitu kan, lagi bersihin sampah di dalam. Itu baru pertama kali melihat sosok nenek. Apa sering suka melihat? Kalau saya memang pertama kali, tapi kalau cerita-cerita orang banyak yang ke saya bilang, malam anu saya tuh ketemu nenek-nenek, tapi posisinya di pinggir jalan di sana kan. Oh. Di situ kan ada jalan, ada base. Nenek itu suka nongkrong di sana lah. Jadi yang lewat itu suka nengok ke sana gitu. Pas ada nenek lagi nunduk aja gitu, nggak ngasih muka. Jadi makam itu berada di pinggir jalan warga yang mungkin suka lewat ya. Jadi ini jalan, ini pemukiman warga, ini jalan, posisinya kan di atas ya gitu kan. Nah, gitu. Nah itu nenek-nenek gitu. Karena kan di situ kan makam ada 3. Karena katanya Kang Ajat itu kan memang suka ziarah ke tempat-tempat makam-makam keramat juga gitu. Ada hal-hal yang memang pernah nggak alami waktu pas di luar daerah Kang Ajat gitu kan, waktu di mana gitu ke makam-makam keramat yang di luar kota misalkan? Pernah saya diajak teman, dulu itu teman saya ngajak ke daerah Purwakarta kan gitu. Mau nggak katanya, ikut sama saya kemana? Jarah kemana? Ke Purwakarta. Daerah mana? Gunung Ejo katanya. Akhirnya saya ikut gitu kan. Saya itu bingung tujuan saya tuh apa kan, cuma jarah doang gitu kan. Mungkin dia mah punya tujuan tertentu, saya nggak tahu kayak gitu. Nyampailah ke sana gitu, masuklah ke kunci gitu kan, diantar. Itu kan posisi gunung tinggi banget gitu kan. Nah, masuk saya jam 4 sore gitu kan. Nah pengalaman saya di situ kan, ada teman saya mah di sebelah sana, ada kan makom. Kalau saya sebelah sini gitu kan. Itu di situ ada di belakang saya yang di bawah pohon, nggak tahu siapa, saya nggak kenal. Jadi Anda dengan teman Anda itu tempatnya terpisah? Terpisah. Jam 1, jam 2, jam 3 malam. Belum ada apa-apa, cuman angin gitu, angin biasa lah gitu, semilir angin. Cuman aura-aura di situ udah terasa. Maksudnya aura negatif, suasananya kan beda, saya rasakan memang beda gitu kan. Nah sekitar setengah empat gitu kan, tiba-tiba angin kencang. Tapi di sekitar saya kayak yang mau nelen saya itu angin, gede banget gitu kan. Setelah itu 5 menit, mungkin ada 5 menit lah, kok tiba-tiba ada bau bunga, aroma bunga, tapi beda-beda. Yang pertama bau bunga melati, yang kedua bunga kantil, ya kan. Nah yang terakhir tuh bau bangke. Itu kan posisi saya makin takut, angin juga belum reda-reda, makin kenceng malah gitu kan. Gitu. Di sekitaran saya kan sebelah sana nggak ada angin, saya lihat. Saya duduk aja deh gitu kan. Anda sempat berkomunikasi nggak sama teman Anda yang waktu itu? Enggak, emang posisinya agak jauh. Saya
posisi sendiri duduk di situ, bertahan mencoba kuat gitu kan. Padahal posisi saya takut gitu. Tapi gimana? Mau lari ke sana juga keadaan Iya. gelap, kan. Jalan juga saya mungkin lupa ya gitu. Takutnya saya celaka kalau saya pindah posisi gitu kan. Ya akhirnya setelah bau bangke, kok tiba-tiba ada sosok muncul di depan saya, gitu kan. Seperti apa itu sosok? Kayak muka orang tapi kok posisi bulat. Itu rata, mukanya rata. Rata. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Tapi rata, putih dia. Terus rambutnya gimbal keriting semua. Bolak-balik sampai 3 balikan. Nggak ada tubuhnya atau tangan. Enggak, kepala doang. Kepala doang di depan saya ini. Gitu. Itu saya itu aduh perasaan gimana gitu kan waktu itu. Nah itulah, Tapi nggak pingsan juga ya Kang Ajat? alhamdulillah saya masih bisa lah menguasai gitu kan. Saya nggak sampai pingsan gitu kan. Nah itulah pengalaman di luar daerah gitu kan, di Gunung Hejo pernah saya alami seperti itu gitu. Emang kalau di daerah-daerah yang lain itu kayak di mana gitu kan, memang saya emang sering juga sih jarang-jarang gitu. Jarang-jarang ada penampakan seperti itu, paling ada suara, ada angin yang beda lah saya rasakan kayak gitu. Kalau yang itu benar-benar nampak di depan mata saya gitu. Dulu tahun 2019. 2019, sekarang udah 2023. Iya. Gitu. Nah, itu saya kan langsung ngontek kunci. Saya mau dijemput. Karena saya enggak kuat takut ya gitu. Oh, jadi Anda langsung telepon juru kunci malam tersebut. Setelah ada penampakan itu saya enggak kuat. Gitu. Saya langsung kontak kunci. Saya minta dijemput. Kayak gitu. Itu pengalaman saya di luar daerah waktu saya jarok kan. Jadi sekarang Kang Ajat masih di tempat Anda itu masih mengurus makam? Iya, sampai sekarang masih gitu kan. Masih gitu. Beres-beres, rawat kan kayak gitu kan. Gitu. Banyak sih masalahnya, masalah-masalah misteri kalau memang dikupas secara detail sampai sekarang juga. Cuman kan saya orangnya tertutup. Iya. Nggak pernah ngomong ke siapapun gitu. Cukup saya yang tahu kayak gitu. Karena boleh dikatakan tiap hari saya di sana. Gitu. Karena kan kalau misalkan Kang Ajat juga cerita kepada masyarakat setempat tersebut, mungkin kan kesana juga nanti kan akan beda ya terhadap masyarakat bahwa di sana, masyarakat asumsi masyarakat itu angker, di sini angker gitu. Jadi Kang Ajat cukup tahu sendiri aja ya, tidak terlalu diceritakan terhadap masyarakat. Ya, kalaupun banyak yang ngomong malam kemarin saya nemu anu-anu, cukup saya itu tersenyum. Masa iya sih kayak gitu. Karena ke saya tuh belum pernah ada kayak kecuali yang itu tadi yang saya ceritakan gitu. Kalau masalah itu ini juga enggak gitu kan. Cuman angin kayak gitu. Kalau itu kan memang sering gitu kan. Iya. Pas lagi-lagi nyantai lagi istirahat gitu kan, tiba-tiba di sekitaran saya angin itu kenceng, pohon mau istilahnya kelihatannya mau roboh gitu kan karena saking kencengnya itu angin. Tapi yang pohon yang lain enggak, masih tegak berdiri. Tapi pohon yang satu itu masih itu, ada satu pohon itu kan posisi dekat sama tempat saya itu. Nah, kebetulan pohon itu kan agak gede gitu. pohon beringin itu. Kayaknya iya beringin. Itu pernah tiba-tiba pohon itu muter, kayak muter gitu. Seolah-olah muter kena angin tuh. Padahal yang lain enggak. Tenang-tenang aja yang lain itu. Tapi satu yang itu muter. Itu pas memang siang hari udah ya. Pas Kang Ajat lagi Kebanyakan kerja. kalau kejadian-kejadian seperti itu maju ke sore. Oh. Maju ke sore menjelang maghrib kayak gitu. Makanya kalau dulu kan nggak ada yang berani kalau jam-jam segitu masih ada di sekitaran situ kan gitu. Sekitaran makam tersebut. Gitu. Tapi dah kalau saya mah gimana ya, udah biasa mungkin gitu. Ya enjoy aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ganggu. Gitu. Betul. Ya pemirsa, itu mungkin satu cerita yang dialami oleh Kang Ajat. Beberapa cerita mistis barusan kita dengarkan
dan alhamdulillah sampai sekarang Kang Ajat masih bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa sebagai penjaga makam keramat tersebut, dan mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak membuat Kang Ajat berhenti untuk melakukan hal-hal yang terbaik di makam keramat tersebut. Ya, terima kasih Kang Ajat atas waktunya, dan mudah-mudahan Kang Ajat sehat selalu. Terima kasih telah menceritakan hal-hal yang memang hal-hal nyata mungkin ya yang Anda ceritakan tersebut itu memang nyata, tidak ada rekayasa. Dan kami Kupas di sini di channel Kupas Misteri secara nyata, nggak ada hal-hal yang berbau-bau mitos atau apa. Ini real cerita dari sebuah narasumber yang memang kami sengaja undang untuk berbicara, menceritakan hal-hal yang mereka alami di sini. Terima kasih Kang Ajat atas waktunya. Mudah-mudahan Kang Ajat sehat selalu. Amin. Dan terima kasih juga telah bergabung di channel kami. Selamat malam Kang Ajat. Malam. Ya, terima kasih pemirsa telah menyaksikan acara Kumis di sini Kupas Misteri, dan jangan lupa pemirsa like, komen, dan subscribe di channel kami yaitu di Kupas Misteri. Selamat berjumpa lagi bersama kami di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.